ternyata ada di dalam diri kita. Orang yang tidak punya makan makanan yang sederhana, tapi sudah terasa nikmat sekali. Tetapi bagi orang yang kaya raya, makan daging, makanan yang mewah baru terasa nikmat. Lalu kalau kita periksa di dalam makanan yang sederhana dan makanan yang mewah itu, adakah kebahagiaan di sana? Tidak ada, jawabannya tidak ada. Yang ada hanyalah bahan-bahan makanan. Lantas, mengapa orang tidak punya makan makanan sederhana bisa bahagia? Bisa senang? Nikmatnya di mana? Senang dan nikmat itu ada di dalam batin. Sekali lagi, senang dan nikmat itu ada di dalam batin. Sedangkan kalau orang yang kaya diberi makanan yang sederhana, dia akan kecewa, jengkel. Lalu kalau diperiksa, adakah kekecewaan dan jengkel di makanan itu? Jawabannya ternyata tidak ada juga. Jadi, di mana kecewa dan jengkel itu berada? Jawabannya, kecewa dan jengkel berada di dalam batin. Jadi kebahagiaan itu juga ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Kebahagiaan ada di dalam diri ini, bukan di luar. Kalau ditanya, siapa yang membuat bahagia? Jawabannya, kita sendiri. Kalau ditanya, siapa yang membuat tidak bahagia? Jawabannya juga kita sendiri. Kebahagiaan itu tergantung pada perubahan yang kita lakukan di dalam diri kita. Kalau kita berani mengubah sikap hidup kita, menghancur leburkan keserakahan, keakuan, tidak hanya untuk menjaga gengsi, tetapi benar-benar ingin menghancurkan hawa nafsu keburukan, maka kebahagiaan akan muncul di dalam batin kita. Dan apabila kebahagiaan sudah muncul di dalam batin, kita akan merasakan bahagia setiap saat. Kalau kita tidak mencoba menggali kebahagiaan di dalam diri kita sendiri, kita akan cepat tertipu oleh konsep-konsep yang sangat menggelikan. Coba renungkan, kebahagiaan ada di dalam diri kita, tidak ada di dalam makanan, tidak ada di dalam pakaian, tidak ada di dalam rumah yang bagus, juga tidak ada di dalam mobil yang berganti-ganti. Apa saja yang kita hadapi bisa membuat kita menderita, karena penderitaan itu kita yang membuatnya sendiri. Dan sebaliknya, apa saja yang kita hadapi bisa membuat kita tidak menderita, karena penderitaan itu kita sendiri yang membuat. Dan diri kita sendiri yang mempunyai hak untuk tidak membuat penderitaan. Jadi, kalau menghadapi apapun, entah itu urusan suami, urusan istri, urusan dengan pembantu, urusan dengan pekerjaan, dengan tetangga, panas, dingin, untung, rugi, capek. Kalau kita mau membuat semua kejadian itu tidak menjadi penderitaan, kita bisa membuatnya, kita tidak akan menderita. Tetapi sebaliknya, apapun bisa membuat kita menderita, apapun itu. Kalau pikiran kita memang membuat hal itu menjadi penderitaan.